Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku adil kepada musuh-musuhnya. Nabi suci adalah perwujudan dari ajaran berikut yang diberikan kepada seluruh umat Islam. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surat 5 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat 5 ayat 8. Perhatikan bahwa ajaran ini, untuk tidak membiarkan kebencianmu terhadap kaum lain membuatmu bertindak tidak adil terhadap mereka, diulangi dalam rentang 6 ayat. Terlebih lagi, ayat-ayat ini diwahyukan pada masa-masa akhir misi Nabi Suci. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa ajaran ini hanya diberikan kepada umat Islam di masa awal dan kemudian dibatalkan ketika umat Islam menjadi lebih kuat. Mengenai tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam keburukan, sayangnya banyak umat Islam saat ini enggan untuk saling membantu dalam mengerjakan perbuatan baik, tetapi terlalu senang untuk membantu dan bergabung dengan mereka dari komunitasnya yang bertindak salah. Di akhir ayat pertama yang dikutip di atas, dikatakan, "Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Ini dengan jelas menunjukkan bahwa merupakan dosa besar dan dapat dihukum di mata Allah jika umat Islam melanggar ajaran-ajaran ini dengan 1. Memperlakukan musuh mereka secara tidak adil karena perasaan benci terhadap mereka. 2. Tidak bekerja sama satu sama lain dalam kebaikan karena rasa saling cemburu. 3. Saling membantu dalam melakukan kesalahan karena loyalitas yang salah tempat kepada komunitas sendiri. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak atas ajaran di atas dengan sangat teliti, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat berikut. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-Quran Surat 5 ayat 42. Orang-orang yang dirujuk di sini adalah sebagian dari kaum Yahudi Madinah. Ketika Nabi Suci tiba di Madinah, sebuah perjanjian dibuat antara berbagai suku bangsa di Madinah yang dengannya beliau akan mengadili semua perselisihan. Ini termasuk mengadili perselisihan di antara orang-orang Yahudi sendiri dengan standar kitab suci agama mereka. Namun kemudian orang-orang Yahudi menjadi memusuhi Nabi Suci. Maka Allah memberinya pilihan apakah akan mengadili di antara mereka atau menolak melakukannya. Tetapi jika beliau mengadili di antara mereka, beliau tetap diperintahkan untuk mengadili dengan adil. Bersikap adil, terlepas dari permusuhan mereka yang hebat, menunjukkan bahwa Nabi Suci telah mencapai titik tertinggi kejujuran moral dan integritas yang dapat dicapai oleh seorang manusia. Sebuah contoh Nabi Suci melakukan keadilan, bahkan ketika putusan keadilan memihak musuhnya dan merugikan pengikutnya sendiri, diberikan dalam ayat-ayat berikutnya.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, karena membela orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Al-Quran Surat 4 ayat 105 sampai ayat 107. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pernah terjadi perselisihan antara seorang Muslim dan seorang Yahudi, di mana putusan diberikan oleh Nabi Suci yang merugikan orang Muslim tersebut. Seorang Muslim telah mencuri sesuatu, dan ketika dia dicurigai melakukan pencurian itu, dia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi dan menuduh orang Yahudi itu yang mencuri. Seluruh suku Muslim itu mendukungnya. Nabi Suci kemudian menyadari bahwa orang Yahudi itu tidak bersalah. Maka, meskipun ada permusuhan terbuka dari orang-orang Yahudi, beliau membersihkan orang Yahudi itu dari tuduhan tersebut. Itu adalah masa ketika setiap tangan Muslim sangat dibutuhkan untuk membela Islam, dan sebuah putusan yang merugikan seorang pria yang didukung oleh seluruh sukunya berarti kehilangan suku itu bagi Islam. Tetapi pertimbangan semacam itu tidak memiliki bobot apapun bagi Nabi Suci. Ayat-ayat ini meletakkan prinsip luas bahwa ketidakjujuran harus dihukum, siapapun yang melakukannya, dan neraca keadilan harus ditegakkan sama antara Muslim dan non-Muslim, dan antara teman dan musuhmu.